Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami selaku kelompok 13 akan menyampaikan materi mengenai modernitas. Materi pertama yakni mengenai pengertian modernisasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian modernisasi. Modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Kata modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Lalu yang selanjutnya yakni materi mengenai teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang babak transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi ini merupakan babak perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya yakni penyampaian mengenai materi bentuk-bentuk modernisasi dan ciri-ciri masyarakat modern yang akan disampaikan oleh Rani Chania. Kepada Rani Chania, dipersilahkan. Baiklah, saya Rani Chania dengan NIM 210421197. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok 13. Yang pertama, bentuk-bentuk modernisasi. Yang pertama, adanya penggunaan handphone oleh sebagian besar masyarakat sangat membantu kegiatan mereka dalam untuk berkomunikasi. Yang kedua, penggunaan listrik. Listrik sangat berperan penting bagi masyarakat. Banyak aktivitas yang terganggu, bahkan terhenti jika listrik padam. Selanjutnya, penggunaan televisi. Dengan adanya televisi, kita bisa mengetahui informasi di berbagai penjuru dunia lewat acara berita. Selanjutnya, ada ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, dapat dilihat dari masyarakat modern selalu mengalami perubahan-perubahan secara cepat. Dan yang kedua, adanya kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat modern yang memunculkan adanya spesialisasi di segala bidang. Dan yang ketiga, adanya sistem perekonomian masyarakat modern berorientasi pada efisiensi dan kemampuan untuk memelihara pertumbuhannya. Dan yang keempat, manusia modern selalu ingin mendapat pengakuan sebagai individu, selain sebagai anggota masyarakat. Dan yang kelima, pada umumnya masyarakat modern mampu membimbing dirinya sendiri, mampu menetapkan pilihan dan mengambil keputusan sendiri untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Rani Chania. Selanjutnya yakni penyampaian materi mengenai dampak modernisasi yang akan disampaikan oleh Ridho Ilahi. Kepada Ridho Ilahi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ridho Ilahi, NIM 210422204 akan menyampaikan materi tentang dampak modernisasi. Yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat seperti telah dibahas sebelumnya bahwa ciri manusia yang modern. Yang kedua, peningkatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek, kesiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka. Dan selanjutnya, kemudian di bidang industri, adanya modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Selanjutnya, kemajuan di bidang industri, adanya modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Dan kemajuan di bidang industri transportasi saat ini, masyarakat sudah dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas transportasi yang mengedepankan kenyamanan, keterjangkauan harga, dan ketepatan waktu.
Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama yaitu pola hidup konsumtif, perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dan yang kedua, sikap individualistik, masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Ridho Ilahi. Selanjutnya, mengenai faktor pendorong dari modernisasi yang akan disampaikan oleh Nur Hazizah. Kepada Nur Hazizah, kami persilahkan. Baiklah, Hazizah, NIM 2104-2183 akan mempresentasikan mengenai faktor pendorong modernisasi. Adapun faktornya yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain dapat menyebabkan manusia saling berinteraksi dan mampu menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Selanjutnya, sistem pendidikan formal yang maju, pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia. Selanjutnya, sikap menghargai hasil karya orang lain, penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Selanjutnya, sistem terbuka masyarakat atau open stratification. Dalam sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal atau horizontal yang lebih luas kepada anggota masyarakat. Dan yang terakhir, orientasi ke masa depan, pemikiran yang selalu berorientasi ke masa depan. Demikianlah dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Nur Hazizah. Selanjutnya yakni faktor penghambat modernitas yang akan disampaikan oleh Putri Mayandaleni. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mayandaleni, NIM 2104-2190, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor penghambat modernitas. Yang pertama ada perasaan takut akan integrasi. Perasaan ini biasanya muncul pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya. Yang kedua, kurangnya berkembangnya iptek. Yang ketiga, adanya instret, nilai yang telah tertanam dengan sangat kuat. Berikutnya, adanya prasangka buruk terhadap budaya luar. Adanya satu anggapan bahwa budaya luar itu lebih buruk dan menghancurkan budayanya sendiri. Berikutnya yaitu perkembangan pendidikan yang lambat. Rasa takut dari masyarakat jika terjadi kegoyahan, cenderungnya menolak akan hal-hal baru. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Mayandaleni atas penyampaian materinya. Mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya, saya sebagai moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.